Faslun fasal. Suratul Fatihati ashratun. Membaca Fatihah agar benar harus memenuhi 10 syarat berikut ini. At-tartibu, yang pertama tertib. Enggak boleh iyyaka na'budu baru bismillahirrahmanirrahim. Harus tertib sesuai dengan urutan yang tertulis di dalam mushaf. Wal muwalatu, antara ayat dengan ayat harus sambung, artinya segera. Tidak boleh kita berhenti kecuali hanya untuk bernafas. Antara surat dengan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berhentinya lama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngapain berhenti lama? Nggak sah. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun berhenti hanya untuk mengambil satu nafas. Lebih dari satu nafas tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Satu nafas tok kalau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi satu nafas. Kalau mau berhenti. Kalau tiba pakai nafas, ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Tapi kalau mau berhenti, hanya satu nafas diperkenankan. Kemudian tidak boleh dikasih jeda sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Artinya seorang makmum, jika lagi menjadi makmum membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh dikasih di sela-selai sesuatu apapun yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, sah. Tapi kalau lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, tiba-tiba imamnya bilang waladhdallin, kita nggak apa-apa, nyambung amin. Amin, ngaminin imam, tidak memotong surat Al-Fatihah. Nah, kalau ada, ini anak tahfidz yang sering, kalau dan juga tidak memotong surat Al-Fatihah adalah jika kita ingin membenarkan bacaan imam yang bingung. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah, imamnya bingung. Ayatnya enggak ketemu. Maka makmum boleh menyambung biarpun dia dalam keadaan membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita surat Fatihah kita potong, kita kasih sela-sela untuk benarkan imam yang membutuhkan, maka Fatihah kita tidak dianggap sebagai terputus. Nah, kalau Fatihah itu terputus, tidak mualah, harus ngulang lagi. Harus ngulang lagi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batal, balik lagi surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, catatan kecil masalah mengingatkan imam. Jika seorang makmum catatan, jika seorang makmum lagi membaca surat Al-Fatihah, kemudian ingin membenarkan bacaan imam atau ingin memberitahu kelanjutan ayat saat imam melupa, maka hal yang demikian itu
tidak dianggap memotong surat Al-Fatihah. Yaitu di saat imam terlihat berhenti, tulis yang gede, berhenti huruf gede semuanya, berhenti, tidak bisa melanjutkan ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bingung atau diulang-ulang? Islam dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia ulang lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak ketemu kan, baru setelah diem kamu nyambung gimana, lanjutannya gimana? Wa mimma alif lam mim hafal surat Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum walladzina, baru kamu nyambung walladzina yu'minuna bima. Itu biarpun kamu udah bacaan Fatihah sementara kamu ihdinas siratal mustaqim, imamnya enggak bisa tuh lanjut. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, harus disambungkan. Tapi kalau imamnya belum butuh bantuan, tiba-tiba kita nyambung, batal Fatihah kita. Paham enggak? Jadi saat imam berhenti dan kamu duga dia tidak bisa meneruskan, maka makmum menyambung, dan menyambungnya makmum ini tidak akan motong Fatihah biarpun dia lagi membaca Fatihah, karena waktu itu nolong imam. Cuma kalau memang kamu sudah membaca Fatihah, ya nggak ada urusan, maksudnya nggak ada aturan di situ. Jadi ngingetin imam jauh-jauh selama ini sepertinya kalau kita ngingetkan imam itu bukan di saat kita membaca surat Al-Fatihah, sudah selesai. Kalau kita sudah selesai Fatihah itu ya nggak ada masalah. Imam, bahkan kalau seandainya biarpun tidak diimbau, seandainya kita ngikuti bacaan imam pun juga nggak batal sholat kita. Kenapa? Karena kita bukan di sholat baca yang repot itu waktu kita ini pembahasannya Fatihah. Nah, sebab banyak orang kita ngomong Fatihah, dia ngomong yang lainnya. Jadi kalau kita tidak baca Fatihah, waladhdallin amin, selesai kita. Ada imam salah, ya ingetin aja. Kalau mengingetin ini tidak pakai aturan-aturan seperti ini nanti. Tidak harus imamnya berhenti, enggak. Misalnya imamnya masih kelihatan bingung, bolak-balik itu, langsung disambung sah. Nggak apa-apa, karena kita bukan urusan dengan Fatihah. Fatihah itu sudah beres, paham enggak? Ini masalah pembacaan surat Al-Fatihah. Adapun di saat kita sudah diam tinggal dengar imam, kok imamnya salah, ya kita benerin nggak pakai aturan khusus seperti ini tadi. Ini hanya masalah surat Al-Fatihah. Tolong tak tekankan masalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sebagai makmum lagi membaca surat Al-Fatihah, jangan dipotong dengan kalimat yang lainnya. Nggak boleh berhenti juga nggak boleh, memotong juga nggak boleh, dipotong zikir yang lainnya nggak boleh, kecuali untuk kemaslahatan sholat. Contohnya mengamini imam, kita lagi baca Fatihah atau imam waladhdallin, baru amin, atau membuka imam atau membetulin imam tadi di saat bacaannya bingung, selesai. Wa mura'atu hurufiha, mura'atu hurufiha, dijaga hurufnya, nggak boleh ada yang dibuang, makanya nggak boleh ngebut hurufnya. Wa mura'atu tasydidatiha, nanti tasydidnya ada di sini, ada berapa akan disebutkan, menjaga tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
wa alla yaskuta saktatan tawilatan, nggak boleh diam panjang. Diam panjang itu lebih dari satu nafas. Nggak boleh diam panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nafas? Atau wala qasiratan, pendek juga nggak boleh. Pendek itu satu nafas tadi. Berhenti satu nafas nggak boleh juga jika yuqsadu biha qat'ul qiraati, kalau untuk tujuan memotong qiraat. Memotong nggak, berhenti. Nggak mau melanjutkan, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Niat memotong bacaan. Artinya memotong bacaan itu dia tidak berkeinginan melanjutkan, batal. Sebabnya macam-macam, mungkin aku tidak pengen baca Fatihah sekarang, nanti aja. Misalnya kan disunnahkan bagi makmum membaca surat Al-Fatihah setelah bacaan surat Al-Fatihahnya imam. Kalaupun seorang makmum membaca surat Al-Fatihah bareng dengan imam juga sah, tapi yang bagus adalah setelah imam. Ya, tak taunya kamu membaca, imam waktu baca Fatihah kamu juga baca Fatihah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, akhirnya kamu berhenti. Biarpun berhenti ya sebentar, tapi terlintas di hatimu, nanti aja deh baca Fatihahnya setelah waladhdallin. Berarti niat memotong. Allah ihdinas siratal mustaqim, nanti aja lah. Karena sudah niat potong, terputus. Harus mulai lagi dari awal. Ini makanya niatul qata itu gambarnya, surahnya. Wa qira'atu kulli ayatiha, semua ayatnya harus dibaca, enggak boleh ditinggal. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim, ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka menurut mazhab kita Imam Syafi'i, yang tidak membaca surat Al-Fatihah tidak termasuk, belum membaca surat Al-Fatihah. Yang tidak baca bismillah belum baca surat Al-Fatihah. Wa minha, diantaranya adalah al-basmalah, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni, tidak boleh bacaannya salah, ada lahan. Lahan itu kesalahan bacaan yang merubah makna. Kalau kesalahannya itu tidak merubah makna, dengan sengaja doa, dengan sengaja dosa, sengaja dosa, dengan tidak sengaja, nah ada beda. Pertama, kesalahan yang merubah makna. Kalau kesalahan merubah makna, kalau kita sengaja, batal dan dosa. Batal dan dosa. An'amta, hanya huruf diperubah. An'amta tiba-tiba diubah an'amtu. Dan ini ada lesan Arab, kita pernah satu anak putri waktu di Arab tuh bilang an'amta usah, karena kebiasaan dalam berbahasa Arab kalam tu, maksudnya kalam tahu, kau sudah bicara dengan kalam tu, pakai tu padahal ta, maksudnya kebiasaan dalam bahasa amiyah. Akhirnya betul sudah. Kita ngetes, ada dua perempuan susah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, sudah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, balik lagi. Nah, iyyaka na'budu dosa kalau sengaja, karena itu Al-Qur'an. Tapi kalau orang membaca salah seperti itu, bidu tidak merubah makna. Salatnya tetap sah, tapi dosa. Tapi yang merubah makna, an'amta dirubah menjadi an'amtu. Nah, maknanya kan dirubah. An'amta seperti yang kau karuniakan ya Allah, sekarang dirubah an'amtu seperti yang aku karuniakan. Batal karena merubah makna. Makanya al-lahn al-mukhil bim makna, lahan yang merubah makna. Iyyaka, tidak pakai tasydid, iyyaka, enggak, batal dan dosa.
Kalau ngerti maknanya, keluar dari iman. Karena iya artinya sinar matahari. Kepada sinar matahari aku menyembah, kan ya. Makanya ditekankan tasydidnya. Iyyaka wa an takuna halatal qiyami fil fardhi. Jadi surat Al-Fatihah itu dibaca waktu kita berdiri. Bagi yang sholatnya berdiri, kalau tidak bisa berdiri ya gantinya berdiri apa? Ya waktu itulah bacaan Fatihah kita. Semuanya. Mulai dari baknya bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin nun yang terakhir harus dalam keadaan berdiri. Wa ayyusmi'a nafsahu, memperdengarkan dirinya sendiri, artinya bacaannya harus kedengaran oleh diri kita sendiri. Kalau kita membaca Fatihah nggak kedengaran oleh diri kita sendiri, nggak sah. Komat kamit saja mulutnya, apalagi bengong, nggak sah. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak kita yang mendengar, biarpun orang lain tidak mendengar, harus mendengar, keluar suara lirih sekali, asalkan terdengar oleh telinga kita. Wala yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, enggak boleh ditambahi zikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu ya Allah, ya Allah, maksudnya petunjukmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hidayahmu ya Allah. Batal. Nggak boleh dikasih zikir apapun. Subhanallah nggak boleh. Kecuali dua tadi yang kita disebutkan. Kemaslahatan imam sholat yaitu mengatakan amin bersama imam, sama membenahi kesalahan imam dalam bacaan. Zikrun ajnabiyin. Zikr ajnabi adalah zikir yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah. Baik. Tidak ada hubungannya dengan bacaan. Tapi kalau nanti ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, tadi boleh ya. Ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, kayak takmin imam, mengamini imam, atau membetulkan bacaan imam tadi. Ada lagi syaratnya yang tidak tertulis di situ, harus dengan bahasa Arab. Tambah berapa? Yang ke berapa? 8, 9, 10, 11 dengan bahasa Arab. Sebelas harus dengan berbahasa Arab. Nggak sah kalau nggak pakai bahasa Arab. Selesai. Faslun fasal. Tashdidatul Fatihati, tasydidnya surat Al-Fatihah. 14. Pertama di Bismillah, fawqal lam, di atas lam. Bismillah, Bismillah. Fawqar ra, ar, fawqar ra, ar-Rahman fawqar ra'i, ar-Rahimi fawqar ra'i juga. Ar-Rahman, ar-Rahim. Alhamdulillahi, ini yang ke selanjutnya, keempatnya. Alhamdulillahi fawqa lamil jalalati, Rabbil alamin fawqal ba, fawqa lamil jalalati di atas lam. Rabbil alamina, Rabb fawqal ba'i. Ar-Rahman fawqar ra'i, di atas ra.
Ar-Rahim, Ar-Rahim fawqa ar-ra, di atas ra. Maliki yaumiddin fawqa ad-dali. Ya. Fawqa ad-dali, tasydidnya fawqa ad-dali. Iyyaka na'budu fawqa al-ya'i wa iyyaka nasta'in fawqa al-ya'i, yani di atas ya. Ihdinas sira, nah ini di atas shad, ihdinas siratal mustaqim di atas shad. Siratal ladzina alladzina fawqa lam, di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin fawqa ad wal lam, fawqa ad walad dhal. Nah, ini tasydidnya harus perhatikan, sebab tasydid itu satu huruf. Kalau dibuang nggak sah bacaannya. Bayangkan yang ngebut 20 rakaat 10 menit. Kira-kira gimana sholatnya? Bubar lah. Hati-hati. Haram baca Quran mukhil dan lil makna, haram hukumnya. Jadi bagi orang awam yang nggak punya ilmu, nggak ngerti, baca bacaan terlalu ngebut, hati-hati. Bacaan terlalu ngebut bisa menjadikan huruf Fatihahnya hilang atau ketinggalan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.